Ya, pemirsa, kembali bersama Dialog Jurnalis yang masih membahas mengenai peliknya Transjakarta bersama Mbak Ilyani dari YLKI dan juga Kadishub Bapak Muhammad Akbar. Pak Muhammad Akbar? Ya. Ya Pak, tadi kan sudah ditanggapi oleh Mbak Ilyani, dikatakan bahwa ini kondisinya cukup darurat. Sehingga menurut Mbak Ilyani dibutuhkan adanya audit independen, tidak hanya internal dari Transjakarta tapi juga secara independen untuk menjaga agar hal ini tidak terjadi lagi. Tanggapan Pak Akbar? Ya, pada prinsipnya kami setuju saja ya kalau ada audit dari eksternal ya. Dan mungkin saya juga memang akan menganjurkan kepada pengurus Transjakarta agar melakukan juga evaluasi secara internal dan kemudian melakukan perbaikan-perbaikan gitu. Dan ya kalau memang diperlukan ada audit eksternal supaya lebih fair gitu ya, karena ini kan angkutan publik gitu, saya pikir saya akan saja gitu, karena ini memang untuk kebaikan masyarakat. Ya, baik Pak Akbar. Pak Akbar, saya mendengar kabar bahwa karena beberapa kejadian terakhir ini sehingga dari pihak Kadishub maupun Pemprov DKI itu mencoba untuk menarik beberapa bus untuk diperiksa kembali. Apa itu benar Pak Akbar? Ya, jadi memang ini bagian dari untuk menjamin bahwa bis-bis yang dioperasikan ini benar-benar layak jalan dan aman buat masyarakat. Maka atas kejadian kemarin, maka semua bis yang sejenis ya dari pabrikan yang bersangkutan hari ini dilakukan pemeriksaan lah ya secara keseluruhan gitu ya untuk memastikan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Ya, ada berapa unit yang kira ditarik? Itu diberhentikan secara operasional untuk diperiksa atau tetap beroperasi, Pak? Ya, hari ini tidak dioperasikan. Ada sejumlah 30 unit gitu ya dari bis yang sejenis ya, yang berasal dari satu pabrik ini. Jadi hari ini sedang diperiksa gitu. Lalu bagaimana dengan pelayanan dari Transjakarta, karena katakanlah 30-29 ditarik untuk diperiksa sehingga tidak beroperasi. Lalu apa tidak kekurangan armada ini Pak untuk melayani masyarakat? Apalagi sekarang ini BBM ya, sehingga masyarakat mungkin banyak sekali yang beralih ke transportasi publik begitu. Ya, ini kan pilihan gitu ya. Pilihan bahwa keselamatan itu nomor satu, itu yang kita utamakan. Sehingga sebagian bis memang kita tarik ya, sehingga memang konsekuensinya pelayanan mungkin hari ini kurang baik ya, artinya akan ada penumpukan penumpang di beberapa halte karena kekurangan armada sehingga frekuensi juga menjadi lebih jarang. Ya, ini kan satu konsekuensi. Ya, baik. Mbak Ilyani, kita akan menyaksikan beberapa grafik bersama ini. Ada grafik, Pak Akbar, kita juga menampilkan grafik. Kita lihat sama-sama grafiknya. Ini grafik mengenai pernyataan dari Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan menjadi gubernur nantinya, yaitu Bapak Basuki Cahayapurnama. Ini dikatakan sekarang ini kalau ada operator jelek, kita enggak berani stop operasi dia. Armada kita enggak sampai 50% untuk memenuhi kebutuhan penumpang, apalagi kalau di stop operasinya. Nah, ini dari Pak Ahok nih, Mbak Ilyani, tanggapannya. Jadi gini, permasalahan yang utama sekali di pengelolaan manajemen untuk Transjakarta ini adalah banyaknya operator. Jadi dan operator itu masing-masing punya kebijakan yang berbeda. Malah sampai gajinya, kemudian standar operasionalnya, kemudian bus-busnya. Nah, itu menjadi permasalahan besar sekali di Jakarta ini gitu. Jadi permasalahan manajemen aja bisa berbeda. Nah, yang kita harapkan Pemprov DKI itu punya namanya standar pelayanan minimal. Itu yang dari dulu sejak masa Pak Foke sampai masa Jokowi sampai masa Pak Ahok itu yang kita tagih. Standar pelayanan minimal ini sudah harus ada gitu. Karena ini pelayanan publik yang sangat dinanti oleh masyarakat. Jadi manajemen yang menyeluruh, kita kan tahu sekarang sudah berubah ya dari BLU menjadi BUMD dan kita punya harapan. Paling tidak seperti Pak Jonan lah, gimana dia berani membuat pelayanan publik yang lebih baik di kereta api, itu juga harus ada di Jakarta ini gitu. Tapi ini untuk Transjakarta, itu yang kita harapkan gitu. Pak Akbar? Pak Akbar?
Iya ya, halo. Ya, ini tadi baru saja Mbak Iliani menyebutkan bahwa salah satu pokok permasalahan yang diharapkan dari pihak YLKI adalah mengenai banyaknya operator dan pihak manajemen. Ada standar pelayanan minimal. Tanggapan Anda, Pak Akbar, terkait hal ini? Ya, memang mekanisme yang berjalan saat ini bahwa pengoperasian bis itu dilakukan oleh operator. Dan para operator itu dikontrak oleh Transjakarta. Nah, tentu dalam kontrak sudah disebutkan gitu standar pelayanan minimum yang harus disediakan oleh para operator. Dan Transjakarta tentu akan mengukur nanti bagaimana performansi para operator. Kalau para operator itu memenuhi SPM, maka ya sesuai kontrak dia akan dibayar gitu ya, sesuai performansinya. Sehingga kalau tidak perform, ya tentu dia tidak dibayar gitu ya, sesuai kontrak gitu. Dan terkait SPM, sebenarnya SPM sudah ada ya, dan itulah yang kemudian akan menjadi acuan di dalam kontrak antara manajemen Transjakarta dengan para operator ini. Ya, baik. Mbak Iliani tampaknya pengen mengucapkan sesuatu? Sebenarnya gini, kalau misalnya yang kita sebut dengan SPM yang berkaitan dengan pelayanan ke konsumen, itu saya yakin memang belum ada gitu, belum dibuat gitu antara misalnya pihak manajemen transportasi Jakarta dengan pihak operatornya gitu. Jadi kita lihat masih sangat-sangat berbeda gitu. Misalnya kalau yang disebut dengan SPM itu kan menyangkut kehandalan, ketepatan waktu, kemudian keamanan dan keselamatan, kemudian juga menyangkut kenyamanan gitu. Karena kita sendiri pernah melihat tuh soal kenyamanan saja gitu, karena bus Transjakarta itu umurnya juga beda-beda, itu bagaimana kita mengukurnya gitu. Karena kemarin itu kan sempat ada kejadian AC-nya nggak nyala, kemudian sangat kepanasan, akhirnya itu ada yang ngejebol pintu dan lompat gitu, itu di jalan itu bagaimana sangat berbahayanya bagi penumpang gitu. Jadi sekarang ini kalau menurut saya, ini adalah harapan publik yang sangat tinggi sekali kepada pihak pemerintah baru, dan kita berharap orang seperti Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama itu bisa mengelola gitu. Kita punya harapan karena kita lihat loh Pak Jonan bisa loh di kereta api gitu. Kita selalu bilang oh ini bisa, ini sangat parah sekali dulu pelayanan di kereta api. Tapi kita berharap juga akan bisa seperti itu gitu. Di pelayanan publik di Jakarta ini. Sekarang ini ada lagi kejadian kan, selain Transjakarta dengan yang Kopaja dengan yang AC yang memakai jalur busway yang sama. Itu kan karena ini kebijakan Ahok yang perlu dikritisi karena mereka tidak boleh beli tiket di halte. Akhirnya mereka itu bus-busnya itu bus APTB, bus Kopaja itu membuka pintu kirinya dan penumpang langsung nyebrang naik dari situ. Turun juga dari situ dan sangat berbahaya sekali bagi keselamatan penumpang. Itu kan kebijakan yang blunder. Alasannya kenapa? Oh ternyata karena manajemen keuangannya. Satu, mereka penumpang udah beli 5.000, ternyata dia masuk Transjakarta. Nah nanti merasa Kopaja, loh kami kok nggak dapat bagian gitu. Nah itu kan hanya masalah-masalah sepele yang sebenarnya konsumen tidak mau tahu gitu. Masalah yang harus diselesaikan internal gitu. Masalah-masalah yang bisa dengan teknologi, dengan IT, sistem IT yang pakai kartu terus tinggal tempel ke busnya, itu kan juga salah satu cara yang canggih untuk supaya keuangan itu bisa jelas gitu kan. Ya Pak Akbar, saya sendiri penasaran sebenarnya apakah ada panis atau reward untuk para staf atau oknum yang melakukan kesalahan dalam hal manajemen ini. Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini.